Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rohim di channel Wawasan Tani TV. Dan teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang budidaya perawatan tanaman cabai, yang sebenarnya video ini cukup lama ya teman-teman. Cuma video ini kemarin kena hak cipta karena saya menggunakan musik yang waktu itu saya belum tahu cara edit pemberian musik supaya tidak terkena hak cipta. Lalu saya edit lagi sekarang karena video sebelumnya itu tidak ada suara dari penjelasan saya untuk perawatan dari tanaman cabai ini teman-teman. Dan semoga ulasan-ulasan yang akan saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian melalui video ini, dan semoga video ini menjadi motivasi bagi petani-petani baru atau yang baru terjun ke dunia pertanian. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk orang banyak tentunya. Lanjut ke pembahasan pertama teman-teman. Dan ini untuk lahan bekas. Kemarin saya sebelum tanam cabai ini saya tanam bawang daun, dan setelah itu saya tanam cabai ini. Dan kemudian ini tidak menggunakan pupuk kandang teman-teman, tidak menggunakan pupuk kandang karena pada dasarnya kalau bekas tanaman bawang daun biasanya tanahnya sudah cukup banyak dari pemberian pupuk kandang tersebut, karena setiap 2 bulan sekali kita akan panen, dan setiap 2 bulan sekali kita akan memberikan pupuk kandang di setiap lubang tanam di daun bawang tersebut. Makanya saya tidak menggunakan pupuk kandang pada tanaman cabai ini. Akan tetapi walaupun tanah ini bekas bawang, walaupun di sini saya tidak menggunakan pupuk kandang untuk tanaman cabai ini, tetapi saya tetap memberikan kapur lumit untuk tanaman cabai ini sebelum penanaman. Akan tetapi saya tetap menganjurkan teman-teman sekalian untuk menggunakan pupuk kandang sebelum penanaman, karena masing-masing daerah tidak semuanya sama soal struktur dari tanah tersebut, dan juga tidak semua bekas lahan tersebut ditanami bawang daun dulu baru ditanami cabai. Makanya saya tetap menganjurkan teman-teman untuk menggunakan pupuk dasar, yaitu pupuk kandang untuk penanaman cabai. Sebelum penanaman cabai biasanya saya seminggu sebelum penanaman atau 10 hari sebelum penanaman saya tabur dulu kandang, tapi saya kasih di tengah bedengan. Di tengah bedengan saya gali lubang untuk jalur, lalu saya kasih kapur dolomit, pupuk kandang, dan juga tidak lupa dengan pemberian atau pengocoran 3 bahan, yaitu yang pertama asam amino, yang kedua asam humat, yang ketiga trichoderma teman-teman. Akan tetapi saya kocorkan di lubang tanam, bukan di lubang pemberian pupuk kandang tersebut, bukan di situ. Akan tetapi saya kocor di lubang tanam teman-teman. Jadi gini teman-teman, fungsi dari ketiga bahan tersebut yaitu yang pertama trichoderma, yang kedua asam amino, yang ketiga asam humat, itu fungsinya adalah pembedah tanah teman-teman, pembedah tanah. Jadi untuk lahan-lahan bekas saya tetap memberikan 3 bahan tersebut agar supaya bisa menjaga struktur dari tanah tersebut agar tetap bagus. Dan juga biasanya kalau tidak memberikan itu, kita tanam berulang-ulang, tanah itu akan seperti tanah mati teman-teman. Jadi kalau ibarat 1-2 tahun 3 tahun 4 tahun kita tanam terus menerus, tanah itu akan menjadi tidak subur lagi teman-teman. Maka dari itu saya menggunakan ketiga bahan tersebut, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Hasilnya tetap bagus, walaupun saya jujur di sini saya menggunakan lahan ini atau memakai lahan ini selama 5 tahun berturut-turut. Tetap saya tanamin sayur-sayuran, tidak saya rolling dengan padi ataupun tanaman lain. Tetap saja tanaman ini bagus teman-teman. Makanya dari itu saya merekomendasikan kepada teman-teman untuk menggunakan ketiga bahan tersebut. Akan tetapi jika tidak ada, tidak usah dipaksakan teman-teman. Teman-teman bisa juga tidak menggunakan ketiga bahan tersebut, juga tidak masalah. Akan tetapi kalau di tempat teman-teman ada, sebaiknya teman-teman menggunakan ketiga bahan tersebut. Kemudian untuk pemberian pupuk susulan, pertama saya pupuk di usia 7 hari setelah tanam dengan dosis 1 ujung sendok makan. Lalu pemupukan kedua saya berikan di usia 25 hari dan untuk dosis hampir 1 sendok makan. Dan pemupukan ketiga saya berikan di usia 45 hari setelah tanam teman-teman. Jadi untuk pemupukan pertama saya memberikan di usia ke-7 menggunakan
MPK 1616 dan usia kedua saya memberikan pemupuk di usia 25 hari dengan hampir 1 sendok makan menggunakan MPK 1616 juga, dan untuk pemupukan ketiga saya menggunakan 1 sendok makan, tapi saya menggunakan pupuk NPK 1616 saya mix dengan NKP teman-teman. Jadi kalau di tempat teman-teman tidak ada NKP, teman-teman bisa juga menggantinya dengan pupuk KCL. Kemudian untuk penyepraian saya masuk di usia 1 minggu setelah tanam, saya semprot menggunakan yang pertama untuk fungisida saya menggunakan Ditan yang berbahan aktif Mancozeb, dan yang kedua saya menggunakan Antrakol yang berbahan aktif Propinet. Akan tetapi kedua fungisida tersebut tidak saya mix teman-teman, tidak saya campur, akan tetapi saya rolling. Semisal hari ini saya semprot dengan Ditan, hari selanjutnya saya menggunakan Antrakol tersebut dan saya campur dengan obat-obatan yang lain dengan interval 5 hari sekali. Dan untuk musim kemarau saya menggunakan interval 7 hari sekali untuk penyepraian teman-teman. Fungsi dari penggunaan fungisida tersebut yaitu yang pertama tentunya kita sudah tahu, yang pertama adalah pencegahan dari bercak daun, dan yang kedua pencegahan dari busuk batang, dan yang ketiga adalah pencegahan dari busuk buah atau patek atau juga antraknus teman-teman. Akan tetapi biasanya kalau saya untuk fungisida selain spray juga saya berikan di usia 50 hari setelah tanam, itu pengocoran teman-teman. Pengocoran fungisida yaitu fungisida Ditan yang berbahan aktif Mancozeb. Setiap 15 hari sekali saya tetap kocorkan dengan fungisida Ditan tersebut teman-teman. Tujuan dari pengocoran fungisida tersebut harapannya adalah untuk menekan pertumbuhannya jamur yang ada di dalam tanah teman-teman. Jadi dengan harapan pengocoran fungisida tersebut bisa menghambat pertumbuhan jamur patogen yang dapat mengakibatkan buah dan cabai tersebut bisa terkena patek atau antraknus teman-teman. Jadi dengan pengocoran fungisida tersebut harapannya supaya buah dari tanaman cabai kita tidak terserang patek ataupun antraknus teman-teman. Akan tetapi tidak lupa pula dengan penyepraian kalsium teman-teman. Kalsium saya berikan tunggal, tidak saya campur dengan obat-obatan lain. Saya untuk penyepraian kalsium saya khususkan tunggal agar supaya kerja dari kalsium tersebut bisa lebih maksimal teman-teman. Dan untuk kalsium saya masuk di usia 20 hari setelah tanam teman-teman. Untuk kalsium saya masuk di usia 25 hari setelah tanam. Kemudian lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu pemberian Kapar WP teman-teman. Saya menggunakan Kapar WP untuk mengcover ataupun mencegah dari serangan patek ataupun antraknus teman-teman. Karena menurut saya menggunakan Kapar WP itu akan lebih tercover di saat musim penghujan teman-teman. Saya lihat sepertinya di saat musim penghujan kalau kita menggunakan Kapar WP, buah dari tanaman cabai kita di saat kena hujan, air tersebut sepertinya langsung jatuh teman-teman. Seperti daun talas tidak langsung menempel seperti tidak menggunakan Kapar WP. Jadi fungsi dari Kapar WP tersebut memang benar-benar melindungi teman-teman, tidak langsung menempel pada tanaman cabai tersebut. Ya mungkin basah-basah, akan tetapi basahnya itu tidak seperti yang tidak menggunakan Kapar WP teman-teman. Untuk daun saya menggunakan Marokemak magnesium sulfur teman-teman untuk membenahi sel-sel daun yang sudah rusak seperti yang pernah terkena keriting ataupun yang pernah terkena gigitan dari hama yang ada di bawah daun tersebut seperti kutu-kutuan tersebut teman. Jadi fungsi dari magnesium sulfur yaitu membenahi sel-sel dari daun yang sudah rusak teman-teman. Jadi dengan penggunaan magnesium sulfur tersebut, daun dari tanaman cabai kita bisa aman dari keriting teman-teman. Kemudian untuk daun juga saya menggunakan ground tonic teman-teman. Ground tonic itu sudah banyak sekali unsur mikro ataupun makro, jadi sangat cocok untuk tanaman-tanaman, berbagai jenis tanaman itu sangat cocok termasuk tanaman cabai. Dan untuk dosis di musim kemarau saya menggunakan 5 tutup, dan untuk musim penghujan teman-teman saya menggunakan
2-3 tutup. Karena menghindari terlalu banyaknya nitrogen, makanya saya tidak menggunakan terlalu banyak nitrogen di saat musim penghujan teman-teman. Karena nitrogen itu jamur patogen. Sebisa mungkin kita menghindari terlalu banyaknya nitrogen di saat musim penghujan, karena air hujan tersebut sudah mengandung nitrogen, dan juga pupuk tersebut, pupuk NPK, pupuk-pupuk yang lain sudah banyak mengandung nitrogen, sedangkan nitrogen itu makanan dari jamur patogen teman-teman, yang dapat mengakibatkan terjadinya busuk batang, terjadinya ataupun antraknose. Sebisa mungkin kita mengurangi, tapi dikurangi teman-teman, tidak kita hentikan, kita kurangi. Jangan sampai kita hentikan yang ada unsur nitrogen, karena nitrogen itu bagian penting dari pertumbuhan dari tanaman tersebut. Jadi setiap tanaman memerlukan atau membutuhkan asupan nitrogen teman-teman. Jadi untuk penghujan kita kurangi saja, bukan dihentikan. Jadi untuk musim penghujan seperti pemupukan, terus obat penyepraian yang ada kandungan nitrogennya sebaiknya dikurangi teman-teman. Dikurangi dari dosisnya, agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti busuk batang dan juga patek ataupun antraknose pada tanaman cabai tersebut, dan juga pada buah cabai tersebut teman-teman. Kemudian untuk insektisida saya menggunakan Demolis teman-teman, yang berbahan aktif abamectin. Saya menggunakan Demolis untuk pencegahan dari kutu-kutuan, kutu kebul ataupun kutu putih yang ada di bawah daun dari tanaman cabai tersebut. Biasanya itu dapat mengakibatkan daun bisa keriting teman-teman, ataupun mengendalikan serangan hama, ulat, ataupun serangan dari lalat buah tersebut teman-teman. Jadi untuk insektisida saya menggunakan Demolis yang berbahan aktif abamectin teman. Dan kemudian untuk yang terakhir adalah pembuahan teman-teman, agar supaya tanaman cabai kita bisa berbuah lebat. Jadi saya menggunakan Kalinet untuk memperbanyak buah dari tanaman cabai saya tersebut teman-teman. Saya menggunakan Kalinet. Kalinet selain memperbanyak buah dari tanaman cabai, juga dapat memperpanjang umur dari tanaman cabai tersebut teman-teman. Karena keunggulan dari Kalinet, di dalam Kalinet tersebut ada kandungan boron teman-teman, yang dapat memperpanjang umur dari tanaman cabai tersebut. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Kurang lebihnya minta maaf. Apabila teman-teman suka dengan video saya, silahkan like, komen, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain, agar teman-teman yang lain juga tidak ketinggalan. Dan semoga video ini bermanfaat untuk semua orang ataupun untuk banyak orang teman-teman. Jadi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.